Halo, selamat sore pemirsa. Presisi Utama kembali hadir untuk Anda edisi 18 April 2025. Seperti biasa selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Mentari Tanzil, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Polri melalui Ditsamapta Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Gambir melaksanakan pelayanan dan pengamanan di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat GPIB Immanuel Jakarta guna menjaga kondusivitas pelaksanaan ibadah Jumat Agung. Proses penyelamatan dan evakuasi terhadap korban kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di area Pendulangan Emas Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan telah resmi dinyatakan selesai. Upacara Hari Kesadaran Nasional yang rutin digelar setiap tanggal 17 di Polda Kalimantan Utara memiliki makna lebih dalam dari sekedar agenda bulanan. Kegiatan ini menjadi momentum krusial bagi seluruh anggota Polri. Ke informasi pertama, pemirsa, proses penyelamatan dan evakuasi terhadap korban kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata KKB di area Pendulangan Emas Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan telah resmi dinyatakan selesai. Kegiatan ini dilakukan oleh Satgas Operasi Damai Kartens 2025 bersama tim gabungan yang bekerja sejak 9 hingga 17 April 2025. Bupati Yahukimo Didimus Yahuli menyampaikan apresiasi atas respon cepat dan kerja kolaboratif antara aparat TNI Polri serta tim medis dalam menangani peristiwa tersebut. Ia menyatakan bahwa pelaksanaan tugas oleh aparat berjalan dengan baik berkat pertolongan Tuhan serta mengakui pentingnya peran semua pihak dalam kelancaran proses evakuasi. Sebagai bentuk penghargaan, Bupati Yahuli menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia, khususnya kepada aparat kepolisian dari Satgas Damai Kartens dan TNI yang telah berhasil mengevakuasi 25 korban yang terdiri dari 16 orang meninggal dunia dan 9 orang selamat. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena Polri dalam menangani musibah besar yang terjadi di pembantaian di Pendulangan Emas di Kabupaten Yahukimo ini sudah bisa melaksanakan tugas dengan baik. Saya sebagai Bupati Kepala Daerah Kabupaten Yahukimo mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah Republik Indonesia, secara khusus kepada Polisi Republik Indonesia, dan dalam hal ini dari Damai Kartens yang sudah melaksanakan tugas dengan baik, sigap, siap, dan sudah bisa mengevakuasi seluruh jenazah dan juga orang yang selamat dengan baik. Karena itu saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih. Yang kedua, terima kasih kepada TNI dan Polri secara umum, karena ini hasil kerjasama kolaborasi antara pemerintah, TNI, dan Polri, sehingga tugas ini bisa selesai dengan baik dan sempurna. Yang ketiga, saya juga ucapkan terima kasih kepada tim dokter, secara khusus tim dokter Rumah Sakit Daerah Kabupaten Yahukimo, dan juga berkolaborasi dengan tim dokter dari Kepolisian Republik Indonesia, sehingga penanganan, identifikasi, dan dalam posisi yang sudah berat, tapi mereka bisa melaksanakan tugas itu dengan baik dan sudah dimakamkan. Yang paling terakhir, saya juga sebagai Kepala Daerah sekali lagi ucapkan turut berduka cita atas semua keluarga yang meninggal, korban yang meninggal. Baik, dengan telah dievakuasinya 25 korban, di antaranya 16 korban meninggal dunia dan 9 selamat, maka dapat disampaikan bahwasannya Operasi Damai Kartens terkait dengan penanganan penyelamatan daripada korban kekerasan KKB yang terjadi di Yahukimo dinyatakan telah selesai.
Kegiatan ini dimulai dari tanggal 9 April sampai dengan hari ini Kamis 17 April, di mana Satgas Operasi Damai Kartens 2025 mengapresiasi pemerintah daerah yang dipimpin oleh Bapak Bupati Yaukimo, Kepala Rumah Sakit Umum Daerah DKI Yaukimo, rekan-rekan TNI yang dipimpin oleh Bapak Dandim 1715 Yaukimo, tim DVI Rumah Sakit Bayangkara Jayapura, Dokes, serta seluruh jajaran yang telah berkontribusi dalam penanganan, pencarian, evakuasi, otopsi, sampai kepada penyerahan jenazah dan pemakaman di Kabupaten Yaukimo. Namun demikian, upaya penegakan hukum tidak berhenti sampai di sini. Pasukan Damai Kartens tetap bersiaga untuk menjaga kedamaian yang ada di Kabupaten Yaukimo. Operasi yang berlangsung selama 9 hari ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan tenaga medis dalam menghadapi situasi krisis kemanusiaan di wilayah yang tergolong rawan konflik. Dari Humas Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara atau Ditres Narkoba Polda Sumut berhasil mengungkap jaringan peredaran narkoba skala besar dengan menyita barang bukti yang fantastis sebanyak 191.692 kg sabu, 74.000 butir ekstasi, 177 gram kokain, dan 64.000 butir Happy Five. Pengungkapan yang dipimpin langsung oleh Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara Kompol Jin Calvin Simanjuntak ini disebut sebagai penggerebekan kasus narkoba terbesar di wilayah hukum Polda Sumatera Utara. Konferensi pers yang digelar di Mapolda Sumut pada 14 April 2025 dan dihadiri oleh Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Wisnu Hermawan Februanto, serta Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintuka, mengumumkan keberhasilan memutus rantai peredaran narkoba melalui jalur darat dan laut, selain mengamankan pelaku beserta barang bukti. Yang saya hormati wartawan, panas-panas begini sama-sama kita nunggu panas. Gak apa-apa, biasa ini ya. Tetapi lebih panas apabila narkoba ini banyak beredar di Sumut. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Dir Narkoba secara menyeluruh. Baik, terima kasih Pak Kapolda. Di hadapan rekan-rekan sekalian, ini ada sejumlah 191 kg sabu. Ada 6 kasus yang menarik yang perlu saya jelaskan. 2 ungkap kasus dari Direktorat Narkoba Sumatera Utara, 2 dari Polrestabes Medan, 1 dari Deli Serdang, dan yang paling menarik ada 1 lagi ungkap kasus dari Polres Belawan. Setidaknya ada 74.000 butir ekstasi yang berhasil kita tangkap di dalam operasi imbangan ketupat ini. Kamu boleh lari, tetapi kamu tidak bisa bersembunyi. Sementara itu, 7 anggota komplotan debt collector Mata Elang diringkus petugas. Polisi juga gerebek lokasi penyimpanan hasil rampasan motor sebanyak 25 unit pada Rabu siang. Aksi mereka kerap kali dilakukan di wilayah Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Duduk. Udah. Woi, lo, kamu sini. Udah, kamu nggak usah ini. Sini. Udah duduk. Duduk kamu. Gudang di mana? Di mana? Hah? Woi, goblok, di mana? Tolol. Takut, Pak. Hah? Takut. Masih ingat nggak? Hah? Nggak mau baik-baik ya? Nggak usah aneh-aneh. Pak, nggak ada rekam ya? 7 anggota komplotan debt collector Mata Elang yang tergabung di PT Asmoro Jaya diringkus jajaran Satreskrim Polresta Bandung. Para pelaku ditangkap di sebuah kantor dan gudang di sekitar wilayah Ranca Ekek dan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Selain para pelaku, polisi juga amankan 25 unit sepeda motor berbagai merek hasil rampasan pemilik motor di sepanjang jalan raya Ranca Ekek Cileunyi. Aksi pelaku diduga ilegal karena mereka bekerja di perusahaan leasing ilegal. Mereka rampas kendaraan secara paksa dan meresahkan warga. Penangkapan terhadap 7 tersangka berkat laporan warga yang resah dan terancam dan kendaraannya dirampas di jalan secara paksa. Ke-7 orang tersebut saat ini sedang kami lakukan pemeriksaan secara intensif,
yang mana kami akan cek terkait dengan legalitas PT tersebut, yaitu PT Putra Asmoro Jaya, sebagaimana pengakuan dari salah satu pemilik dari PT tersebut merupakan perusahaan debt collector. Namun dari hasil pemeriksaan sementara atau legalitas perusahaan yang ditunjukkan oleh pemilik, perusahaan tersebut tidak ada NIP atau perizinan terkait dengan debt collector atau usaha untuk penarikan kepada PT tersebut, yang mana kami masih ragu keasliannya sebagai pembelaan dari pemilik dari PT tersebut kepada kami. Namun pemeriksaan kepada pihak-pihak terkait upaya-upaya yang dilalui, apabila memang ada tindakan hukum yang bisa kami naikkan, maka kami berikan tindakan tegas terhadap pelaku-pelaku yang meresahkan masyarakat seperti ini. Masyarakat apabila di jalan tiba-tiba dipepet oleh orang yang tidak dikenal, maka saran kami segera langsung melarikan diri atau segera langsung mencari perlindungan ke kantor polisi terdekat. Apabila mereka juga menunjukkan bahwa mereka adalah salah satu petugas leasing atau petugas penarikan pihak ketiga mata elang seperti ini, tetap saja minta agar berhenti dan ditujukan surat-suratnya ke kantor polisi terdekat. Kemudian minta tolong kepada petugas polisi untuk mengecek keabsahan maupun legalitas terkait dengan surat-surat yang akan ditujukan oleh pihak ketiga tersebut atau debt collector. Kemudian apabila memang pada saat terjadinya peristiwa di jalan mereka tetap melakukan pengancaman atau melakukan tindakan-tindakan yang sudah membahayakan, kami sarankan pada para masyarakat untuk dapat segera menghubungi ke 110. Kasat Reskrim Polresta Bandung juga imbau jika ada yang memepet kendaraan di jalan dan mengaku debt collector di jalanan mau merampas kendaraan motornya, sebaiknya melarikan diri saja dan lapor kepada petugas atau kantor polsek terdekat. Dari Tim Humas Polresta Bandung, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, sempat viral di media sosial pelaku asusila terhadap seorang wanita cantik di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat akhirnya berhasil diamankan petugas Polsuska KAI Komuter. Pelaku mengaku kerap tak mampu membendung hasrat birahinya karena kebiasaannya menonton film porno. Pelaku pelecehan seksual berinisial HU ini hanya bisa pasrah tanpa perlawanan saat dibawa ke petugas Polres Metro Jakarta Pusat. HU merupakan pelaku asusila terhadap seorang wanita pengguna komuter lain di Stasiun Tanah Abang pada 2 April 2025 lalu. Setelah keberadaannya terdeteksi kamera CCTV, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Muhammad Firdaus mengungkapkan pelaku nekat berbuat asusila lantaran tak bisa menahan hasrat seksualnya ketika berdesakan dengan korban yang mengenakan pakaian ketat. Dan motif dari tersangka melakukan tindak pidana itu karena hasrat seksualnya meningkat karena melihat korban menggunakan pakaian ketat dan berpostur tubuh yang bagus. Ya. Jadi itu motifnya. Barang bukti yang kami amankan nihil karena pakaian yang digunakan oleh korban pada saat itu telah dicuci. Untuk pasal yang diterapkan, penyidik menerapkan pasal 5 Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, junto pasal 281 KUHP, ancaman hukuman pidana penjara paling lama 2 tahun. Tidak hanya harus berurusan dengan hukum, pelaku juga dipastikan tidak dapat lagi menggunakan komuter lain karena identitasnya telah diblokir oleh pihak KCI. Jadi dia kemarin ketangkep di relasi Rangkas Bitung sampai Tanah Abang, iya, Pak. Jadi di stasiun yang berbeda. Karena dari 84 stasiun yang ada di wilayah Jabodetabek sudah kami pasang semua CCTV analitik, CCTV dengan video analitik, sehingga dimanapun TO itu bergerak di wilayah stasiun kami tentu akan termonitor dan kami bisa lakukan penangkapan. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pasal 5 Undang-Undang RI tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman 2 tahun penjara. Namun kasusnya berakhir damai setelah korban mau memaafkan pelaku. Dari Tim Humas Polres Metro Jakarta Pusat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.